Saya Anwari dan ini Papan Tulis. Baru-baru ini saya membaca sebuah kutipan dari Excuse Per School Project, sebuah project yang fokus pada upaya melihat kembali dan mendefinisikan sekolah menengah melalui kegiatan inovasi di sekolah yang melibatkan guru, siswa, orang tua siswa, dan tentunya komunitas dari lingkungan sekitar sekolah. Schools are embedded within networks, educational, cultural, professional, and social. Sekolah-sekolah atau pendidikan formal yang kita punya dan kita pernah belajar di dalamnya sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berada di dalam jaringan atau persimpangan antara area pendidikan, budaya profesional, dan sosial atau masyarakat. This quote reminds me one thing on episode 5 and 6. We talk about how schools that we have now mostly having their own wall, making them very exclusive from the communities around. Bagaimana sebuah sekolah idealnya harus membuka pintu mereka dengan komunitas sekitar sekolah untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang mendalam atau kita kenal dengan deeper learning. Quote ini juga membawa ingatan saya kembali ke 2016. Teman-teman riset dan saya mengunjungi sebuah sekolah bernama Qaryah Thayyibah. Sekolah berbasis komunitas di Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan setara SMP, SMA. Beberapa di antara kita mungkin pernah mendengar atau mengunjungi langsung sekolah ini. Konsep dasarnya adalah sekolah berbasis komunitas desa atau community-based schooling, di mana wargalah yang menentukan baik buruknya anak-anak desa ke depan. Konsep Qaryah Thayyibah sendiri, pendidikan dikelola bersama dalam sebuah lembaga pendidikan, di mana antara warga desa, pemerintah desa, orang tua murid, guru, anak didik, secara rutin dan terus-menerus mengevaluasi, merencanakan, dan mengawasi secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan pendidikan yang digagas warga, dikelola bersama, dibesarkan bersama, dengan tujuan meningkatkan martabat warga desa itu sendiri. Dulunya Qaryah Thayyibah ini adalah serikat tani di Kalibening, dan kemudian kami menggagas sebuah komunitas belajar yang terintegrasi dengan kelompok tani. Jelas Bahrudin, penggagas sekolah Qaryah Thayyibah. Sekolahan alternatif ini pun sebenarnya mendasarkan proses pendidikan pada analisis kehidupan nyata. Adanya kesatuan mengajar dan belajar, mengajar disertai belajar, guru dan siswa adalah tim, dan masyarakat desa menjalin persahabatan dengan lembaga sekolahan ini. Dan kesatuan inilah yang akan membongkar citra bahwa sekolah itu dingin, tak berjiwa, birokratis, penyeragaman, asing bagi kaum miskin di pedesaan, dan membosankan bagi guru dan siswa. Intinya tidak ada dikotomi miskin kaya, tidak ada guru itu menakutkan, murid nakal, mata pelajaran momok, dan sebagainya. Konsep utamanya adalah Qaryah Thayyibah mengangkat prinsip kegembiraan untuk semua. Visi jauh ke depan inilah yang kemudian dirumuskan dalam rangka mewujudkan masyarakat tani yang tangguh sebenarnya. Konsep pendidikan alternatif inilah yang diharapkan ke depan menjadi tumpuan bagi anak-anak petani di Desa Kalibening untuk mempercepat proses terciptanya desa yang indah. Arti sendiri dari Qaryah Thayyibah. Jadi kami ingin menciptakan suatu kondisi masyarakat yang mau belajar dan mandiri atau learning society. Dari sini kita bisa membangun masyarakat yang maju, advanced society. Nah, nama lain dari advanced society inilah yang menginspirasi nama Qaryatun Thayyibatun. Lanjut Bahrudin. Dari kunjungan singkat yang pernah teman-teman riset dan saya lakukan ke Qaryah Thayyibah,
mereka menawarkan prinsip pendidikan. Yang pertama, pendidikan dilandasi semangat membebaskan dan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Membebaskan berarti keluar dari belenggu legal formalistik yang selama ini menjadikan pendidikan tidak kritis dan tidak kreatif. Sedangkan semangat perubahan lebih diartikan pada kesatuan belajar dan mengajar. Siapa yang lebih tahu mengajari yang belum paham. Hal ini kemudian akan didapat seorang guru ketika mengajar sebenarnya dia sedang belajar. Terkadang belajar apa yang tidak diketahuinya dari murid. Prinsip yang kedua adalah keberpihakan. Adalah ideologi pendidikan itu sendiri, di mana akses keluarga miskin berhak atas pendidikan dan memperoleh pengetahuan. Dan prinsip ketiga, metodologi yang dibangun di Qaryah Thayyibah selalu berdasarkan kegembiraan murid dan guru dalam proses belajar mengajar. Kegembiraan ini akan muncul apabila ruang atau sekat antara guru dan murid tidak dibatasi. Keduanya adalah tim, berproses secara partisipatif. Guru sekedar fasilitator dalam meramu kurikulum. Prinsip keempat, yakni mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola sekolah, guru, siswa, wali murid, masyarakat dan lingkungannya dalam merancang bangun sistem pendidikan yang sesuai kebutuhan. Hal ini akan membuang jauh citra sekolah yang dingin dan tidak berjiwa, yang terlihat selalu dirancang oleh intelektual kota yang tidak membumi atau tidak memahami masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian diturunkan dalam sebuah konsep pendidikan alternatif, bagaimana guru, pengelola, siswa, sarana penunjang, dan lingkungannya saling berinteraksi. Baharudin selaku penggagas sekolah ini mengaku sadar akan pentingnya ijazah yang didapatkan setelah mengikuti ujian nasional. Karena ijazah tersebut penting untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, dia tidak memaksa anak-anak didiknya untuk mengikuti ujian nasional dan membiarkan mereka memutuskan sendiri untuk ikut ujian atau tidak. Kembali lagi ke fakta bahwa sekolah tidak berdiri sendiri dan fakta dari sekolah komunitas Qaryah Thayyibah. Ada 3 poin yang bisa kita lihat mengapa sekolah perlu membuka diri dengan orang tua siswa dan lingkungan lokal sekitar sekolah. Karena proses belajar siswa tidak terbatas, itu yang poin utama. Tidak terbatas hanya di balik tembok sekolah. Students' learning is not bound by the walls of school. Pembelajaran dapat terjadi dan berkembang di lingkungan atau tempat yang tidak pernah kita kira. Pendidikan yang otentik, penuh arti, dapat terjadi di hampir semua keadaan. Artinya, banyak kemungkinan terkait pembelajaran dan pendidikan. Siswa dapat belajar dari pengajar yang secara formal atau in traditional sense, bukan seorang pengajar atau guru, tetapi memiliki komitmen untuk bekerja dan berbagi keahlian mereka dengan para anak muda. Di zaman yang dengan mudah kita melihat berbagai bidang persinggungan satu sama lain dan membentuk jaring kehidupan, kita bisa melihat jelas apa yang kita kenal dengan batas-batas sekolah menjadi luas, melewati fisik ruang kelas, menuju komunitas lokal. Valuable partnerships dapat dibangun bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi sains dan seni, lembaga pembangunan untuk pemuda, dan lokal bisnis. Sekolah dan komunitas lokal perlu untuk menyambungkan tangan mereka untuk kembali mendefinisikan di mana pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan, dan yang pasti membuka kesempatan baru bagi setiap murid, anak muda. Poin ini yang kemudian membawa kita ke poin kedua, bangun kolaborasi sebagai upaya untuk membuka kesempatan baru itu. Sekolah yang baik adalah sekolah yang menjadi portal komunitas lokal mereka. Untuk mencapai kemungkinan pencapaian terbaik dari pembelajaran siswa,
sekolah juga perlu membuka batas kelas mereka dengan memperluas jangkauan siswa akan keahlian dan sumber daya pendukung, menciptakan jalur-jalur baru untuk real world learning. Melalui pengalaman seperti ini, siswa dapat membangun innovative thinking skills, memunculkan hubungan penuh empati dengan komunitas mereka, dan belajar dengan generasi sebelum mereka seperti apa menyelesaikan permasalahan nyata. Dan poin ketiga, ketika kolaborasi terbangun untuk pembelajaran siswa, komunitas sebenarnya dapat membantu dan melakukan hal lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh sekolah sendiri. Strong collaborators are greater than the sum of their parts. Ketika berbagai organisasi atau lembaga berbagi komitmen untuk bersama-sama membangun misi dan tujuan, maka hasil dari komitmen mereka itu dapat menghasilkan dampak baik yang lebih besar dari apa yang organisasi sendiri lakukan. Ide tentang dampak kolektif ini melihat semua partner, institusi, individu, dan keluarga sebagai valued contributors dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kembali lagi, siswa atau anak muda memiliki spot atau pos di komunitas mereka. Young people have a stake in their communities. Schools can help them claim it. Setiap orang memiliki peran dalam upaya membangun dan mendukung sebuah komunitas yang saling terhubung. Untuk membangun sekolah yang benar-benar efektif, maka pengajar, orang tua, masyarakat, dan komunitas sekitar sekolah perlu memikirkan bahwa mereka bisa berkolaborasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan memberi perubahan. Ketika sekolah-sekolah tertanam kuat dengan lingkungan sekitar mereka, maka setiap orang akan mendapat manfaat. Pendidikan adalah bukan suatu hal yang harus disimpan di dalam sebuah kotak, walaupun ketika kotak itu berbentuk kelas. Proses belajar sebuah proses yang mendorong kita untuk menemukan lebih dari sebelumnya, dapat terbangun ketika kita merasa mendapatkan inspirasi. Dunia luar sekolah sangat kaya akan inspirasi, yang dapat memperkaya apa yang dipelajari di kelas. Sumber untuk semua proses pembelajaran di kelas, tentang sejarah kita, tentang budaya kita, tentang tempat kita di dunia, dan tentang kehubungan kita satu sama lain. Menghubungkan kelas dan dunia luar adalah two-way flow untuk pendidikan setiap anak. Dan mari kita bawa ini ke sistem pendidikan formal yang kita laksanakan. Terima kasih.